Alat dan bahan dalam pengamatan yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu saya menyediakan selinki, yang kedua itu ada kabel listrik dengan panjang kurang lebih 5 meter, yang ketiga yaitu ada benang kasur dengan panjang kurang lebih 3 meter, dan yang keempat itu ada karet gelang. Nah, yang pertama langkah kerjanya yaitu ambil selinki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung selinki pada tiang yang cukup kokoh untuk menahannya atau dipegang oleh teman Anda. Ujung yang lain dipegang sendiri. Usiklah ujung selinki yang Anda pegang itu dengan cara menggerakkan ujung selinki dengan cepat ke kiri, lain ke kanan seperti pada gambar berikut. Amati gelombang yang terjadi pada selinki, apa yang terjadi pada ujung selinki, apa yang merambat pada selinki, dan apa itu gelombang. Usik lagi ujung selinki berulang-ulang seperti langkah B. Amati arah getaran, arah usikan, dan arah rambat gelombang. Gelombang yang terjadi ini disebut gelombang transversal. Nah, di sini saya akan langsung pada pengamatan yang akan saya amati. Nah, di sini saya menyediakan selinki, yang mana di sini saya akan melakukan pengamatan yaitu pada gelombang transversal. Nah, akan saya usik atau gerakan pada selinki ini bagaimana getarannya. Yang mana seperti yang kita lihat bahwa arah getaran pada gelombang transversal ini yaitu searah dengan arah rambatannya. Selanjutnya saya akan mengamati pada gelombang transversal ini, yang mana ikatkan karet gelang di tengah-tengah selinki, lalu usik lagi ujung selinki yang Anda pegang berulang-ulang. Amati karet gelang tersebut ketika gelombang berjalan. Ikut berpindah karet gelang tersebut. Adakah energi yang merambat melalui pegas? Jika ada, dari mana asalnya? Nah, lakukan percobaan dari langkah A sampai dengan D sekali lagi. Selanjutnya saya akan memberikan karet gelang pada selinki tersebut. Saya akan mengikatnya pada tengah-tengah selinki ini. Selanjutnya saya akan langsung menguji selinki ini dengan cara digerakkan secara berulang-ulang, apakah karet gelang yang telah saya ikat itu akan berpindah atau tidak. Setelah saya menggerakkan selinki ini, posisi karet gelang ini berpindah posisi, yang mana agak semakin ke ujung posisi karet gelang ini. Selanjutnya di sini saya akan lakukan percobaan dari langkah A sampai dengan D, yaitu kali ini saya di sini selinki diganti oleh kabel, yang mana langkahnya yaitu ambil selinki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung pada tiang yang cukup kokoh atau dipegang Anda. Ujung yang lain dipegang sendiri. Usiklah ujung selinki yang Anda pegang berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung selinki dengan cepat ke belakang, lain ke depan seperti gambar berikut. Amati arah getar atau arah usikan dan arah rambat gelombang-gelombang yang terjadi disebut gelombang longitudinal. Bagaimanakah arah getarannya dan arah rambatnya gelombang longitudinal tersebut? Apa perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Nah, di sini saya akan melakukan pengamatan pada sebuah gelombang longitudinal, yang mana arah rambatannya itu berbeda dibandingkan dengan gelombang transversal. Di sini saya telah menyediakan kabel kurang lebih dengan panjang 5 meter, yang mana kita akan melihat bagaimana jika kabel ini digerakkan
apa dan bagaimana getaran yang dihasilkan dan juga rambatan yang dihasilkan pada kabel ini. Nah, seperti yang kita lihat pada kabel yang saya gerakan ini, yaitu terhadap arah rambatan dan juga getarannya, yaitu tidak searah dibandingkan dengan selinki yang sebelumnya saya lakukan, yang mana sebelumnya itu merupakan gelombang transversal. Nah, ini merupakan gelombang dari longitudinal, yang mana arah getarannya atau arah rambatannya yaitu tidak searah. Di sini saya akan melakukan percobaan yaitu terhadap pemantulan gelombang, yang mana alat dan bahan yang telah saya siapkan yaitu yang pertama ada kerikil, yang kedua saya telah siapkan selinki, dan yang ketiga yaitu ada benang kasur. Nah, di sini langkah kerjanya yaitu yang pertama, lakukan percobaan tersebut di kolam, di bak air atau di bejana yang berisi air. Jatuhkan kerikil ke atas permukaan air, kemudian amati gelombang yang terjadi di permukaan air, bagaimana bentuk gelombangnya. Perhatikan sisi kolam, bak atau bejana yang dikenai gelombang, adakah gelombang yang dipantulkan. Nah, di sini saya telah menyediakan air, yang mana air di sini saya simpan pada sebuah ember. Selanjutnya di sini saya akan mencoba memasukkan beberapa kerikil ini pada ember yang telah diisi air, dengan melihat bagaimana gelombang yang terjadi pada air tersebut dan juga bagaimana sisi pada bagiannya. Dari percobaan yang barusan saya lakukan, yang mana dalam percobaan tersebut ada gelombang yang dipantulkan, yang mana gelombang yang dipantulkan tersebut yaitu hasil dari adanya batu kerikil yang saya masukkan pada bejana atau pada ember tersebut. Yang kedua, rentangkan selinki sejauh 1,5 meter, ikatlah salah satu ujungnya pada bagian tengah tiang yang kokoh atau dipegang teman. Ujung yang satu ini harus tetap pada tempat yang tidak bergeser, disebut ujung terikat. Ujung selinki lainnya Anda pegang, getarkan situ kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Amati perambatan setengah gelombang atau denyut sampai gelombang tersebut hilang. Jika pola perambatan gelombang tersebut belum teramati dengan jelas, getarkan lagi ujung selinki tersebut. Apakah gelombang dapat dipantulkan? Bagaimana fase gelombang pantul dibandingkan dengan fase gelombang asalnya? Nah, di sini saya akan mengikat selinki yaitu dengan menggunakan benang kasur. Di sini saya akan melakukan percobaan yaitu dengan cara memantulkan atau menggerakkan selinki ini.
Nah, di sini dapat terlihat bahwa ketika selingki ini digerakkan, yaitu dengan setinggi 1,5 meter, adanya percikan air ataupun gelombang yang dihasilkan pada air tersebut yaitu sangatlah keras. Hal ini disebabkan karena adanya gaya tarikan pada selingki yang saya lakukan ini. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada selingki, yaitu dalam bak mandi. Bagaimana getaran yang dihasilkan?